Mengenal kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Keinginan dan kebutuhan manusia tidak ada batasnya. Artinya, keinginan-keinginan itu terus meningkat seiring dengan meningkatnya kemampuan orang untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini terjadi karena manusia tidak pernah puas untuk meningkatkan taraf hidupnya. Manusia juga cenderung mengumpulkan hal-hal di luar kebutuhan mereka saat ini. Di samping itu, keinginan manusia meningkat seiring dengan bertambahnya pengetahuan, penemuan, dan inovasi. Ketika suatu keinginan terpuaskan, muncul keinginan baru. Misalnya, saat memiliki sepeda baru, muncul keinginan untuk memiliki helm, sarung tangan, kacamata, kunci pengaman, dan pompa sepeda. Keinginan-keinginan ini mendorong munculnya kebutuhan baru. Hal ini membuat kebutuhan menjadi tidak terbatas. Kondisi ini menimbulkan masalah ekonomi dalam bentuk kelangkaan. Kelangkaan atau scarcity adalah kondisi ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Jenis-jenis kelangkaan yang terjadi meliputi kelangkaan sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya manusia, dan sumber daya kewirausahaan. Faktor-faktor penyebab kelangkaan yang ke-1, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Salah satu faktor penyebab kelangkaan adalah pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, jumlah permintaan kebutuhan yang harus dipenuhi juga meningkat. Hal ini tentu saja berdampak langsung pada permanfaatan sumber daya alam yang semakin meningkat. Padahal jumlah sumber daya alam sebagai alat pemuas kebutuhan terbatas. Yang kedua, sifat serakah manusia. Keserakahan merupakan keinginan untuk memiliki sesuatu yang berlebihan. Keinginan seperti ini kerap mendorong manusia untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Eksploitasi tersebut menyebabkan penurunan kualitas lingkungan atau kerusakan lingkungan. Hal ini tentu saja mengurangi ketersediaan sumber daya alam sehingga memicu terjadinya kelangkaan. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan produksi. Setiap produsen memiliki kemampuan produksi yang terbatas. Keterbatasan ini tentu saja membuat ketidaksanggupan untuk menyediakan barang-barang pemuas kebutuhan sesuai dengan jumlah permintaan. Hal ini dapat menimbulkan kelangkaan. Yang keempat, teknologi yang kurang berkembang. Di negara maju, inovasi teknologi lebih pesat daripada di negara berkembang dan terbelakang. Inovasi teknologi dapat meningkatkan kemampuan reproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Saat inovasi teknologi kurang dan bahkan tidak berjalan, suatu negara akan sulit untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Hal ini salah satu penyebab terjadinya kelangkaan. Yang kelima, bencana alam. Bencana alam seperti bencana yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa alam, seperti gempa bumi dan tsunami. Bencana alam dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan pangan, air bersih, hutan, energi, dan lahan. Contohnya, banjir dapat merendam dan merusak lahan pertanian dan peternakan. Hal ini tentu saja mengakibatkan terjadinya kelangkaan pangan. Yang keenam, letak geografis yang berbeda. Letak geografis memenuhi jenis tanah atau iklim suatu wilayah. Jenis tanah dan iklim di wilayah tropis akan berbeda dengan jenis tanah dan iklim di wilayah subtropis. Jenis tanah dan iklim yang ada memengaruhi sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Misalnya, ada wilayah yang kaya akan sumber daya alam hayati seperti tanaman pertanian, dan ada wilayah yang kaya dengan sumber daya alam tambang. Contohnya, tanaman kopi. Umumnya, tanaman kopi membutuhkan jenis tanah yang gembur dan kaya bahan organik, serta temperatur sekitar 17-24 derajat Celcius.
Di wilayah yang tanahnya dan iklimnya tidak cocok untuk tanaman kopi, kopi akan menjadi sumber daya alam yang langka. Itulah sebabnya letak geografis yang berbeda memengaruhi kelangkaan sumber daya alam. Yang ketujuh, perang. Peperangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Sumber daya alam di lingkungan alam akan rusak, tentu saja akan menjadi langka. Selain itu, perang dalam jangka waktu yang panjang tentunya menguras sumber daya dari kedua belah pihak. Yang kedelapan, pandemi. Pandemi adalah wabah penyakit yang menyebar di wilayah luas, baik di beberapa negara maupun di seluruh dunia. Untuk mencegah penyebaran wabah penyakit yang semakin luas, pembatasan sosial harus dilakukan. Pembatasan tersebut dapat mengganggu kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, dan konsumsi. Selain itu, sumber daya manusia juga semakin terbatas karena banyaknya korban yang terserang wabah penyakit.